Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyur muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim adalah kita baca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk mengenang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali, man syaraha fi hadzal kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa syuhaibu hadzal maqam Zaid bin Muhammad Amin bin Muhammad Amin bin Muhammad Ali bin Arda Abdul Samad wa usuli wa buluhi nuzulku kima jamain Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yadid darajatin fil jannah wa inna alaina min barakatihi wa syara'a anwari muluna wa fatin fid din wa dunya wal akhirah. Syadillah wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekarang kita lanjut pengajian kita masih di dalam kitab Nahjul Abidin bi Syarhi Sirajut Talibin, halaman 306 di Al-Babus Sadis, bab yang ke-6 atau tangga ke-6. Permulaan lagi, kita baru mulai lagi tangga yang sudah kita lewati, tangga 1 dengan sampai tangga 5. Mudah-mudahan udah paham, tinggal jalannya doang. Sekarang tangga ke-6 dan ke-7, ke-6 terakhir ke-7, tinggal 2 tanggal lagi kita dalamin kitab ini. Mudah-mudahan lulus hatamnya doang ya. Nggak tahu jalannya, pahamnya insyaallah paham. Yang penting kita udah menghatamin sampai ke tangga ke-5 dan sekarang tangga ke-6 dari kitab Minhajul Abidin yang disyarah oleh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan dengan judul Sirajul Talibin fil Aqabatis Sadisah, ya, di dalam tangga itu namanya tangga ke-6, wahaya Aqabatul Qawaidih, ya. Di sini adalah tangga-tangga atau sesuatu yang bisa menghancurkan, perusak. Tangga-tangga perusak, maksudnya di tangga ke-6 ini bisa menjadi kegagalan kita dalam menuju kepada Allah. Karena perusak dalam tangga ini apa? Yaitu cuma satu, ya, riya. Itu doang. Riya selesai udah. Bangunannya cakep tuh, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5 cakep itu udah semuanya. Tangga 6-nya riya selesai. Juz anjir. Nah ini yang dibilang tangga ke-6 ini urusan masalah ikhlas, ya, babnya ikhlas. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain. Amin. Summa 'alaika ya akhi, kata Imam Ghazali. Kalau di atasnya kan Minhajul Abidin, omongan Imam Ghazali. Selanjutnya, wajiblah bagi kamu wahai saudaraku, gitu. Iya. Ayyadakallahu wa iyana, semoga Allah menguatkan engkau dan juga menguatkan kami bi husni taufiqi, dengan kebaikan taufiknya Allah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua, kata Imam Ghazali, untuk memasuki tangga yang ke-6 ini. Ya, ba'dama stabana laka sabil, setelah menjadi jelas semua perjalanan tangga-tangga itu, jelas sudah diajarkan dari tangga pertama, kedua, 3, 4, ke-5 sudah jelas semua apa-apa yang sudah diajarkan. Ya, wastaqama lakal masir, dan juga istiqomah menjalankan semua tangga itu. Bitamyizi sa'ika, dengan milah-milah, dengan memilah-milah perjalanan semuanya, maksudnya hati-hati dengan jalannya. Wasyanatihi, dan berjaga-jaga amma yufsiduhu, yang bisa menghancurkan perjalanan kita dari tangga-tangga itu, ya. Pelan-pelan, benar-benar rapih jalannya sampai naik ke 5,
Nah ini berarti udah lulus deh sampai tangga kelima dengan jalan dengan baik, istiqomah, pelan-pelan, milah-milah dan jaga-jaga jangan sampai terjatuh dari tangga-tangga itu semua. Setelah lewatin tangga 5 itu ya wa yudayyi'uhu 'alaika, dan jangan disia-siakan ya dengan gagalnya di tangga ke-6. Wa inna ma lazimaka yalika ya, seyogyanya kalian untuk selalu melazimkannya semua itu. Apa semua itu? Madza qara minat tamyizi wasyana, yaitu dimana kita harus memilah-milah, mempertimbangkan dan juga menjaga-jaga semua hal itu dengan baik. Istiqomah dalam istiqomah ya, bi iqamatil ikhlas wa dzikril manna, dengan selalu membangun fondasi ikhlas dan mengingat segala karunia-karunia Allah. Nah itu dari yang pertama sampai ke 5 itu bisa berjalan dengan baik kalau kita membangun fondasi dengan ikhlas jalaninnya dan mengingat selalu anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena bab ke-6-nya adalah syukur. Bab ke-7, tangga ke-7-nya syukur. Jadi memang ini pasangan nih, ikhlas dan syukur. Makanya dibilang ingat selalu berusaha untuk menguatkan ikhlas dan mengingat karunia-karunia Allah. Jadi ikhlas lalu karena harus banyak bersyukur. Wajatina bi an ili amro ini, dan juga berusaha untuk menjauhkan daripada apaan? Daripada hal yang bisa menghancurkan semua ini, yaitu lawannya. Lawan daripada ikhlas dan mengingat karunia-karunia Allah. Lawan daripada ikhlas dan syukur ya, andid dihil dil amro ini ya, lawannya apa? Ada 2 perkara ya, maksudnya kalau kita mau bisa ikhlas, kita harus melawan semua itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ikhlas dan tidak tergoyang ikhlas kita dengan sesuatu yang akan menghancurkan ibadah kita atau ketauhidan kita. Kenapa kita harus ikhlas? Tujuannya untuk 2 hal. Ahaduhuma lima fi fi'lihi minal faidah. Ya, pertama, kalau kita menjalankan semua dengan penuh keikhlasan dan bersyukur, itu akan melakukannya akan menjadi dapat faedah. Ada hasilnya. Berarti balikannya apa? Kalau nggak ikhlas nggak ada gunanya. Ya. Kalau ikhlas, kalau kita bisa menjalankan semua yang sudah diajarkan dari tangga 1 sampai tangga ke-5 dengan baik, dengan ikhlas, kita akan terhindar dari masalah yang tidak berfaedah. Kalau kita nggak ikhlas, maka yang kita jalankan itu tidak akan berfaedah. Wahya husnul qabuli minallahi ta'ala wa fauzu sawabi alaihi, yaitu berfaedahnya maksudnya apa? Mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah kalau ikhlas. Wa illa, kalau nggak ikhlas menjalankan semuanya, fatakunu mardudan zahibat sawabi kullan au ba'dan, maka akan hilang, dan watakunu mardud, maka akan menjadi ditolak, hilang pahalanya sebagian ataupun semuanya. Bisa jadi hilang setengahnya, bisa jadi semuanya hilang kalau kita nggak ikhlas. Ya, itu kenapa kita harus melawan semua itu. Maksudnya jangan sampai nggak ikhlas. Alam maruya fil hadisil masyhur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis Nabi kita Muhammad yang masyhur. Ya, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah menyatakan, hadis qudsi balik, ana agnal agniya anil syirki, aku ya kaya daripada kemusyrikan. Aku, maksudnya agnal agniya nih, aku terbebas daripada sekutu karena aku maha kaya, aku nggak butuh dibantuin, hitungannya begitu. Man amila amalan fa asyraka fihi ghairi fa nasibi lahu.
Ya, siapa yang orang melakukan sebuah amalan lalu mensekutukan amalan itu dengan orang lain, maksudnya amalan itu buatku dan juga buat orang lain, maka kasih orang itu aja, aku nggak butuh. Itu makanya Allah nggak mau diduain, kalau mau ngasih Allah buat Allah aja. Gitu. Aku maha kaya, aku nggak butuh pakai dibagi-bagi kalau mau ngasih ke gue. Siapa yang ngasih ke gue tapi juga mau ngasih ke orang, kasih ke orang aja, gak usah ke gue. Gitu. Allah tuh gak suka diduain. Gitu. Fa inilah aqbalu illa makana li khalisan. Aku sesungguhnya diriku, kata Allah, tidak akan menerima sesuatu kecuali apa-apa yang murni buat ibu saja. Itu hadisnya. Ya, aku hanya akan menerima sesuatu yang murni buat aku saja. Gitu. Ini hadis-hadis tentang riya. Riya itu kan musyrik sebenarnya, melakukan ibadah sholat buat Allah dan juga buat dilihat orang. Jadi pahalanya setengah buat Allah, setengah buat orang yang lihat. Kalau kata Allah, buat dia aja, gue nggak butuh. Nggak butuh yang pakai dua gitu. Kalau buat Allah ya buat Allah, jangan pakai ada buat siapa lagi gitu. Itu maksudnya Allah agnia itu maksudnya gitu, terbebas dari kemiskinan, dia nggak pernah butuh siapapun, itu Allah. Ya, wakila ada juga yang mengatakan hadisnya, Inna Allah Ta'ala yaqulu li abdi yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah mengatakan kepada hambanya di hari kiamat, ya, idzal tamassa sawaba amali. Jikalau hamba sedang menerima meminta pahala amal perbuatannya, alam yuwas. Nah ini serem juga nih hadisnya. Ini nanti memang kalau ada bab masalah riya ini, ya memang begini agama kita kalau mau masuk surga. Ya, Imam Ghazali kan pernah bilang kalau emang nggak sanggup mendalami kitab saya nggak apa-apa, semua umat Islam masuk surga. Saya ngarang ini buat yang mau masuk surga tanpa lewat neraka, begitu. Memang agak berat, gitu. Ya terutama masalah bab ikhlas memang bab yang paling sulit dilakukan oleh para sahabat sekali. Tapi inilah yang harus kita lalui. Ya, ini sebuah hadis di mana alam yuasa. Awalam yuasa, apakah tidak perlu diperluas aja ganjaran-ganjaran itu gitu. Orang nanti di akhirat mempertanyakan, ya Allah, mana pahala saya? Kata Allah, apakah bukannya sudah aku berikan di dunia dulu gitu. Laka fil majalis, di majelis-majelis kamu yang tadinya sepi jadi rame, yang pengikutnya dikit dibikin banyak. Enggak cukup, udah itu gue kasih ganjarannya. Bukan itu yang lo pengen, kenikmatan dunia, pahalanya pengennya di dunia, ya. Itu makanya dibilang alam yuasa zalaka fil majalis. Bukankah kamu sudah diperluas ganjaran-ganjarannya di majelis-majelis kamu? Alam takun mir'asaf fid dunia. Bukanlah kamu sudah menjadi pemimpin gitu di dunia. Itu ya, dihormatin, dimuliain, itu kan yang kamu minta. Kenapa di akhirat minta lagi? Kacau ini jawabannya Allah ya. Alam yarkhus bai'uka wasyira. Ya, bukankah Allah sudah mempermudah jual belimu? Kayaknya gampang aja. Ya. Ya, lobangnya ada aja. Rezeki nyalir aja. Bukan udah dibalas semuanya di dunia. Alam tukarim, bukankah kamu sudah dimuliain di atas bumi? Semua orang cium tangan aja. Ya, ada wa asbahu min khatril wa darur. Ini semua ya, dan semisalnya yang kayak begini, ini adalah suatu bersitan yang berbahaya. Maksudnya ini yang terjadi di dalam bersitan hati kita. Ternyata kita melakukan semua ibadah itu sebenarnya ngarep dunia, dan Allah tahu, dan Allah udah kabulin.
pengen ngaji biar dihormatin mertua, atau benar-benar emang mertuanya hormat, terus minta di akhirat pahala, kata Allah kan sudah, kan mertua lo udah hormat. Ya Allah kan baca hati kita. Jadi yang dibilang khatarul dararah, ya itu adalah bersitan-bersitan yang bahaya sebenarnya ada di hati kita. Niat ini, makanya terbahas pembahasannya innama a'malu biniat. Makanya nantinya setelah ini kita akan dalamin kitab Jami'ul Ulumul Hikam, karena di situ ngomongin masalah yang lebih dalam lagi, masalah niat kita. Ya, qultu, kata Imam Ghazali, wa min khadri riya, dan dari bahayanya riya, ya bersitan nih adanya riya. Emang kadang-kadang nggak terlihat, tapi itu kan ya mungkin orangnya nggak pernah memperlihatkan ke orang lain, tapi Allah kan tahu. Ya selama ini misalnya ada seseorang yang sangat dimuliakan, bisa jadi itu memang cita-citanya yang dia pengen. Ternyata akhirnya Allah muliakan dia. Ya orang lain nggak tahu niatnya dia sebenarnya. Misalnya dia ngaji dah sepinter-pinternya, dari awal dia ngaji sampai ke Mesir sekalipun misalnya, itu emang niatnya pengen dimulain orang, pengen semua orang cium tangan sama dia. Dan saat dia pulang dari masjid, dan itu kebukti, orang jadi hormat, cium tangan. Dan secara tidak sadar sebenarnya itu yang diinginkan. Dan saat dia jadi orang mulia ngajar di atas bumi, atau tadi minta pahalanya, Allah bilang, bukankah sudah dibalas dengan orang memuliakan kamu? Ini kan mengerikan. Ya, bersitan ria di dalam hati nggak ada yang tahu, cuma dia yang tahu, sama Allah. Bahkan dianya pun bisa jadi nggak kalau itu emang yang diinginkan dia, kebanggaan, penghormatan. Ya, nanti ada hadisnya yang cukup keras, dan itu ada di awal-awal kitab besar biasanya, karena memang di kitab Jami'ul Ulumul Hikam itu ditulis hadis itu. Hadisnya sahih tentang orang-orang yang 3 contoh orang yang mulia di atas bumi, semuanya sampai dia meninggal mulia, tapi neraka tiga-tiganya. Gitu. Karena melakukan semua bukan karena Allah, dan yang tahu cuma Allah. Gitu. Ya. Jadi dikatakan Imam Ghazali bahwa bahayanya bersitan kekeriaan, fadihatani, terbuka aib, wa musibatani, ya, dan juga terbukanya 2 aib buat diri kita, dan juga terbukanya musibah. Terdapat 2 musibah, dua aib juga. Amal fadihatani, adapun terbukanya 2 aib di dalam diri kita saat kita riya adalah fa'ihdahuma fadihatus sir. Ya. Yang pertama adalah terbukanya rahasia kita. Ya kan, karena riya kan di dalam hati, tetapi akan dibuka. Kenapa? Wahyal laumu ala ru'usil malaikat, yaitu kecaman di atas para malaikat, karena Allah nanti akan ceritain tentang isi hatinya, dan dia jadi malu sama para malaikat. Allah buka aibnya. Ini loh, ini orang isi hatinya begini, sebenarnya begini, malu di depan para malaikat. Allah buka aibnya nanti. Wadali kalimah ruwiyah, itu seperti apa yang diriwayatkan, innal malaikata tas'adu bi amalil abdi. Ini hadisnya. Sesungguhnya malaikat itu akan naik ke langit untuk mengangkat amal seseorang. Ya, mubtahijina bih, sambil merasa senang malaikat-malaikat ini karena orang ini meninggal dengan meninggal yang sangat baik, karena bisa dikatakan dia seorang yang sangat dikagumi di atas bumi sebagai ulama. Fayaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, rudduhu ila sijin, ya, pulangin dia atau tolak dia, balikin dia ke dalam penjara. Fa innahu lam yuridni, karena yang semua dilakukan di atas bumi ditujukan bukan untukku, kata Allah. Gitu. Bayangin, malaikat aja nggak tahu.
Lalu Allah membukakan isi hatinya kepada malaikat dan dia malu. Ya, itu yang dibilang riya itu pertama Allah bukakan aibnya di malaikat. Itu yang pahit. Perbuatan-perbuatan riya yang di hatinya Allah kasih tahu kepada malaikat. Itu aib yang pertama. Lalu payah tadi hudzalika al-amal, lalu terbongkarlah kejelekan amal orang itu. Ya, wal abdu indal malaikah, di hadapan malaikat. Jadi malaikat diceritain dan jadi tahulah malaikat tentang buruknya kelakuan orang ini yang selama ini ulama ini dibohongin. Maksudnya malaikat ini dibohongin. Mana malaikat nggak tahu loh. Selama berarti ini orang kan luar biasa solehnya. Di luar rumah, di dalam rumah kelihatan sama solehnya. Ya, apalagi yang di luar rumah doang ini udah gampang, malaikat tahu lah. Di luar rumah soleh, di dalam rumah kagak benar. Nah ini padahal udah tingkahnya di luar, di dalam. Udah cakep, malaikat aja ketipu. Isi hatinya yang nggak tahu. Tetapi Allah bongkar isi hatinya sehingga malu di depan malaikat. Gitu. Wasaniyatu fadihatul alaniyah. Yang kedua adalah pembukaan aib dari Allah, yaitu entar dulu nih, di dalamnya ada hadis ya. Oh iya, di dalam hadisnya cukup panjang sih. Itu yang baris terakhir di halaman 207 itu. Ya, qala Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yarfa'una, sesungguhnya malaikat akan mengangkat amal abdin min ibadillahi fayastaghfirunahu. Allah akan mengangkat, malaikat akan mengangkat amal hamba kepada Allah, fayastaghfirunahu, gitu. Lalu dianggap banyak amal itu, wa yadzakunahu, dan memuji-mujilah para malaikat itu dengan amal-amal orang ini saat diangkat kepada Allah. Hatta yantahu bihi ila haitsu yasha'allahu bisultani, sampai berhenti menuju kepada tempat di mana Allah menghendaki untuk dia berhenti di singgasananya Allah, gitu. Payuhiyallahu ilaihim, Allah memberi wahyu kepada malaikat, innakum hafazatun, sesungguhnya kalian adalah malaikat penjaga ala amali abdi, menjaga amal-amal hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi, tetapi aku yang menguasai apa yang ada di hatinya, apa yang ada di dirinya. Inna abdi, sesungguhnya hambaku ini hadza lam yukhlisli, dia tidaklah ikhlas untukku atas amalnya, faktubuhu fi sijjin, maka catatlah dia termasuk golongan neraka sijjin. Fayas aduna bi amali abdin, lalu malaikat itu mengangkat ke langit amal seorang hamba. Fayas takirunahu wa yahtakirunahu, ya, dan menghinakannya, hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allah min sultani, hingga sampai kepada Allah, gitu itu. Fayuhiyallahu ilaihim, Allah mewahyukan lagi kepada malaikat itu, annakum hafazatun, sesungguhnya kalian adalah malaikat pencatat ala amali abdi, wa ana raqibun ala ma fi nafsi, inna abdi hadza qad akhlasa li amalahu, ya, faktubuhu fi illiyin, orang ini amalnya ikhlas kepadaku, maka catatlah dia di dalam orang-orang yang masuk surga illiyin. Itu lucu ya. Satu, pertama malaikat itu memuji-muji amalnya ini, orang yang mati dibawa kepada Allah karena dianggapnya sangat mulia amal-amal dan banyak. Ternyata di mata Allah, di depan Allah ditolak Allah karena dianggap malaikat nggak tahu amalnya itu tidak dilakukan untuk Allah, nggak ikhlas, dimasukin ke neraka sijin. Lalu malaikat ketika lagi menaikkan
amalan orang yang buruk, yang dianggap malaikat ini amalannya nggak ada yang bagus. Ya. Justru Allah malah menganggap ini orang amal ini punya ikhlas. Ya. Dicatatlah orang ini masuk dalam surganya Allah. Ini bayangin ya, belum tentu yang kelihatan bagus di depan Allah. Bahkan malaikat tuh, malaikat nggak tahu loh. Yang malaikat anggap bagus ternyata harus ke neraka. Yang malaikat anggap buruk amal-amalnya ternyata surga. Aneh ya. Tentang ikhlas ke ikhlas yang tahu cuma Allah. Isi hati kita ini kadang-kadang kita juga harus renungin, ya Allah, apakah saya sudah ikhlas atau belum gitu. Makanya kita ini harus selalu introspeksi diri tentang keikhlasan diri kita kepada Allah. Itu makanya nanti tentang bagaimana sebenarnya ikhlas inti dibahas cukup detail di sini. Ya, yang penting jalaninnya. Gitu. Teori sih bisa dipahami. Yang sulit kan prakteknya. Gitu. Nanti teorinya kalau teori yang penting kan kita paham teorinya dulu. Gitu. Ya. Nah itu lalu di sini kita masuk lagi apa namanya aib yang kedua, yang aib tentang segala sesuatu yang dibuka sama Allah di akhirat nanti secara terang-terangan, wahya yaumul kiamah ala ru'usil khalaik, yaitu pada hari kiamat di depan para makhluk semua keriaan kita akan dibongkar dan akan divideoin gitu. Maksudnya ditonton tentang keriaan kita semua yang melakukan bukan karena Allah. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan, innal maraiya yunada yaumal qiyamati bi arba'ati asma'in. Sesungguhnya orang-orang yang tukang riya dipanggil di hari kiamat nanti dengan 4 panggilan. Ya kafir. Panggilan pertamanya apa? Orang tukang riya. Ya, wahai orang kafir. Kafir sebutannya. Ya kafir, satu sebutannya. Ya fajiru, wahai pendosa. Ya gadiru, wahai pengkhianat. Ya khasiru, wahai manusia yang rugi. Ini panggilan seorang yang riya. Ya. Jadi jangan salah kalau sudah dikatakan kafir sama Allah. Ya, yang ngomong kafir Allah susah udah. Ya. Gitu. Karena kan kalau dalam hadis itu siapa di antara kedua manusia yang mengkafir-kafirkan pasti salah satunya memang kafir. Gitu. Tapi kalau yang ngomong Allah ya udah gitu doang yang kafir. Ya, masa Allah yang kafir. Ya. Ya kafiru, ya fajiru, ya godir, wahai kafir, wahai pendosa, wahai pengkhianat, wahai khosir, wahai yang orang yang perugi. Dola sa'yuka, sesat jalanmu. Wa batola ajruka, dan telah dibatalkan ganjaran buatmu, nggak dapat pahala. Fala khalaqalakal yaum, tidak ada bagian sama sekali untuk kamu pada hari ini. Altamis sil akhjaro mimman kunta ta'malahu ya bukhari. Mintalah ganjaran upah dari siapa yang dulu di dunia kamu beramal untuknya, wahai penipu. Tuh, terakhirnya tambah lagi wahai penipu ya bukhari. Ya. Jadi 5 sebenarnya panggilnya. Awalnya kata kafir, pendosa, pengkhianat, ya, dan juga orang yang perugi. Terakhirnya malah Allah bilang, mintalah ganjaran kepada orang yang dimana di dunia dulu kamu beramal untuknya, wahai penipu. Terakhir dikasih lagi nama itu penipu. Jadi kalau emang sedekah kamu pengen dilihat orang, ya udah minta sama orang yang lu pengen lihat itu. Begitu kata Allah. Kalau emang misalnya sholat pengen dianggap sama Pak RT, udah minta anak Pak RT sono pahalanya. Begitu maksudnya Allah. Gak ada sama Allah pahalanya. Waruya. Ya benar. Sebelum ke situ di dalamnya dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 dari bawah. Iya.
Sebelum hadis selanjutnya, qala Zabidi, berkata Zabidi, ada kan, wal hadis, mana itu? Wal hadis si wa fil hadis tawil allazi awradahu Abu Lais As-Samarqandi. Ini adalah hadis yang sangat panjang yang ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi bi isnadihi ila Jablatil Yahsibi. Qala, hadisnya panjang sebenarnya. In kunna fi ghazwati ma'a Abdul Malik ibni Marwan. Diceritakan bahwa sesungguhnya kami berada di perang bersama Abdullah bin Malik bin Marwan. Pasahibna rajulun. Lalu kami dalam perang itu berteman dengan seorang laki-laki misharun yang sangat kuat, layanamu minal lail illa aqalla. Dia nggak pernah tidur malam kecuali sangat sedikit tidurnya. Jadi ini lagi cerita dia. Kita dalam perang waktu itu pernah, saya dan Malik ibni Marwan bersahabat sama seseorang yang ikut perang juga, ya, orang yang sangat kuat. Dia tidurnya dikit malam. Pabaka sana ayaman, lalu kami hidup bareng-bareng beberapa lama dalam perang, namanya kan malam-malam gitu. Kan perang bisa lama, bisa bulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Dia bersama orang ini di malam-malam, ayaman la na'rifuhu summa arafna. Ya, kami tidak kenal dia gitu, nggak kenalan. Ya, zaman perang begitu, nggak kenal nama ataupun sama-sama pakai seragam sama kali, ya udah jalanin aja. Summa arafnahu fa iza, lalu gak lama-lama kemudian kami telusuri, kami akhirnya kenal siapa ini orang itu. Fa iza huwa rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau adalah sahabat Rasulullah. Jadi ini mereka ini kan tabiin. Gitu. Ternyata ada masih sahabat Rasulnya yang ikut perang gitu. Sahabat Rasul ya. Ternyata masih sahabat Rasul, orangnya kuat gitu. Wa kana fi ma hadatsana. Ya. Dan adalah di dalam hal itu benar. Dia memberikan hadis kepada kami gitu. Maksudnya ternyata nih orang sahabat Rasul ini pernah akhirnya cerita tentang sebuah hadis yang pernah dia dapat dari Rasulullah gitu. Inna qailan minal muslimina. Ya. Sesungguhnya seorang yang mengatakan di dalam golongan orang muslim, qala ya Rasulullah gitu. Dia cerita nih, sesungguhnya dulu pernah ada seseorang muslim nanya kepada Nabi. Dia nanya tadi yang dibilang orang yang kuat kurang tidur, yang ternyata sahabat Nabi. Dia cerita sama Marwan tadi. Dia bilang dulu pernah ada orang nanya sama Nabi Muhammad gitu. Qala, dia ngomong, ya Rasulullah, fiman najatu qadan. Wahai Rasulullah, kata orang ini, ya, dengan apa kita bisa sukses besok hari? Qala Allah takhada Allah. Ya, maksudnya dia ini pertanyaannya adalah dengan apa kita bisa sukses dalam kehidupan kita besok hari? Rasulullah mengatakan, qala la takhadi Allah, jangan pernah mengkhianati Allah. Maksudnya orang ini kan nanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa sukses dalam kehidupan buat esok hari kita, ya, hari selanjutnya? Kata Nabi cuma satu, jangan pernah menipu Allah. Ya. Qala wa kaifa nukhadi'ullah, lalu bagaimana kami dikatakan menipu Allah? Begitu. Nabi cuma pesannya begitu, jangan, kalau mau sukses dalam kehidupan gitu ya, dan bisa lulus sampai kehidupan selanjutnya, jangan pernah menipu Allah. Sahabat ini nanya, bagaimana kita menipu Allah? Kok bisa-bisaan kita nipu Allah gitu? Qala, lalu Nabi mengatakan, anta mala bima amaraka Allah. Ya, kamu melakukan suatu amalan yang Allah perintahkan kepadamu. Wa turidu bihi ghairu wajhillah, tetapi kamu menginginkan ganjaran selain dari Allah. Itu namanya menipu Allah. Ini serem ya.
Kita harus renungin lagi. Wattaqu riya. Nabi ngomong lagi. Bertakwalah kalian daripada keriaan. Takutlah kalian dari riya. Fa innahu syirku billah. Karena itu adalah syirik kepada Allah. Ini tadi sahabat yang lagi perang kuat gitu. Cerita ini sama tabi'in. Cerita hadisnya begini ya. Ya. Wa innal maroi, Nabi lagi lanjutin lagi kan. Nabi mengatakan sesungguhnya tukang riya, orang yang riya, yunadi yaumal qiyamah, akan dipanggil di hari kiamat. Nah ini tadi kan tadi dibilang hadisnya sebenarnya panjang, cerita awalnya ada. Nah ini baru masuk yang hadis yang tadi dibacain awal. Sesungguhnya orang yang pria akan dipanggil di hari kiamat ala ru'usil khalaiq di arba'ati asma, dengan akan dipanggil di depan manusia semuanya nanti dengan 4 nama. Nah ini yang tadi. Jadi hadisnya awalnya tadi begitu dulu, ada ceritanya. Dengan 4 nama, ya kafiru, ya fajiru, ya ghadiru, ya khasir. Wahai kafir, wahai pendosa, wahai pengkhianat, wahai yang sangat rugi. Dolla amaluka, sesat sudah amal perbuatanmu. Wa batala ajruka, dan batal sudah ganjaran buatmu. Fala khalaqalakal yaum, tidak ada bagian untukmu sama sekali hari ini. Faltamis ajroka mimman kunta ta'malulah, mintalah ganjaran pahala dari orang yang kamu dulu sekutukan denganku. Ya mukhadik, wahai penipu. Akhirnya terakhirnya kan kata Nabi penipu. Makanya Nabi tadi bilang jangan nipu Allah kalau mau selamat. Qala faqultu lahu billahi allazi la. Ya, lalu setelah dengar hadis itu, qala faqultu lahu billahi allazi la ilaha illa huwa anta sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tadi yang namanya siapa sih? Awal-awalnya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini lahirnya nanya sama sahabat Rasul yang ngomong ini. Kata dia, beneran kamu ngomong kayak begitu? La ilaha illa huwa anta, tidak ada sesuatu selain Allah. Sami'ta hadza min Rasulillah, benar kamu dengar ini dari Rasulullah? Ini tadi yang tabiin tadi itu nanya sama sahabat yang kuat ini, bener ente dengar dari Rasulullah? Rasulullah ngomong kayak begitu? Gitu. Qala, sahabat Nabi ini ngomong, wallahi, demi Allah, allazi la ilaha illa huwa, yang mana tidak Tuhan selain Allah, inni laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku benar mendengar Rasulullah pernah ngomong begitu. Illa an akuna akhta'tu syai'an lam akun ata'amatu, kecuali memang mungkin ada yang salah dari ingatanku atau aku gak sengaja ngomong yang lain. Pokoknya seingat gue begitu Nabi ngomong gitu. Kata dia, demi Allah seingat saya begitu Nabi ngomong. Kalau gue gak salah ingat, kalau gue gak ada yang lupa, atau gue kelebihan atau gue kekurangan omongannya, pokoknya sepastinya gue dengar Nabi ngomong begitu. Kata dia begitu. Ini jawabannya begitu. An akuna akhta'u say'an lam akun amaduhu, itu maksudnya artinya begitu. Seenggak-enggaknya kayak gitu. Kalau gue gak lupa atau salah atau lebih atau kurang, seingat gue pokoknya begitu Nabi ngomong gitu. Demi Allah gitu. Kalau orang Betawi ya ngomong, ini orang bahasa Arab susah jadinya. Ya. Dan summa qara'ah, lalu sahabat ini membacakan ayat Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Itu Muhammad Zeta sering baca ini. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Nanti kapan-kapan ditafsirin. Karena akhirnya apa? Wala yadhkuruna Allaha, tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Bukannya enggak ingat Allah, ingat. Cuma sedikit. Jadi kalau dia sholat, enggak mungkin orang sholat enggak ingat Allah. Tapi sholat yang seharusnya 100% ingat Allah, dia cuma 5% ingat Allah. Jadi makanya ayatnya gitu, wala yadhkuruna Allaha illa, tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Orang riya bukan gak ingat Allah, ingat cuma dikit.
Ya, presentasinya pasti lebih banyak karena dunia yang diingat. Kalau lagi puasa bukan gak ingat Allah. Yang namanya haji bukan gak ingat Allah, ada cuma dikit. Ini makanya ayatnya tuh nanti kita bahas kapan-kapan. Innal munafiqina, ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, padahal justru Allah yang menipu mereka. Itu. Nah, makanya bahasanya tuh di Quran ada munafik, ya, dia penipu tuh. Pesan Nabi ngomongnya begitu, ya khadir, ya fajir. Di akhirat nanti Allah ngomongnya begitu. Hai penipu. Gitu. Ini baru satu hadis. Lalu hadis yang selanjutnya uriya annahu yunadi munadi yaumil qiyamah. Minggu depan ya sampai sini aja insyaallah ada manfaatnya. Hadis Nabi hadratin Nabi syallallahu alaihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka hamdan yarhamuna ya arhamar rahimin rahmana wa marhamna wa hamna walidina fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.